thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Ini saya memberi tema yang agak berbeda dengan yang ditawarkan oleh Bu Sinta. Karena saya merasa bahwa kita sedang Advent, mau merayakan Natal, dan kita seringkali Natal itu hanya berpikir Yesus yang hadir 2000 tahun yang lalu. Padahal Advent itu menantikan Yesus yang akan hadir di yang kedua, artinya akhir zaman. Maka bacaan juga saya ambil dari Yohanes tentang kebangkitan orang mati dan pengadilan. Nah, saya akan mengajak kita untuk merenungkan tentang kerendahan hati. Artinya Yesus itu lahir dengan rendah hati. Artinya dia, kalau di Filipi dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai miliknya yang harus dipertahankan. Nah, kita hanya merayakan, Yesus lahir di kandang dan sebagainya. Tetapi kalau kita merenungkan itu, bahwa inilah sikap kerendahan hati Yesus, yang meskipun dia putra Allah, dia tidak mempertahankan statusnya sebagai putra Allah, kerendahan hati. Nah, karena Ibu Teresa dari Kalkuta itu mirip-mirip dengan Santo Vincentius, yang
menjadi pendiri para Romo CM, sehingga saya juga bisa menggabungkan antara apa yang diajarkan oleh Ibu Teresa dan apa yang diajarkan oleh Santo Vincentius. Santo Vincentius itu menekankan adanya 5 keutamaan. Yang pertama adalah kerendahan hati. Karena menurut Santo Vincentius, kerendahan hati itu adalah jalan kesucian. Jadi kalau orang rendah hati itu sudah bisa dianggap suci lah. Kalau Ibu Teresa mengatakan kan, kerendahan hati itu adalah ibu dari semua sifat yang baik. Artinya dengan kerendahan hati, orang bisa melahirkan sikap yang baik. Jadi kalau dikatakan ibu ya sudah, dari situlah asal muasalnya sikap baik itu dari kerendahan hati. Nah, kalau saya cari-cari kerendahan hati itu sebetulnya apa gitu. Ada seorang teolog Taiwan namanya C.S. Song. Dia adalah seorang teolog yang mencoba melihat Yesus dari kacamata Asia. Karena selama ini yang kita terima melihat Yesus itu dari kacamata Eropa. C.S. Song ini mau melihat Yesus dari kacamata Asia, terutama dari budaya dan kepercayaan yang ada di Asia. Ada yang di India, ada yang di Indonesia, di Taiwan, Jepang. Nah, menurut C.S. Song, rendah hati itu adalah sikap yang tidak memusatkan pada diri sendiri. Artinya bukan soal egois, tetapi lebih pada kemuliaan diri sendiri. Jadi kerendahan hati itu bukan soal saya merendahkan diri, tidak. Tetapi orang yang berani tidak memusatkan segala sesuatu untuk dirinya, melainkan untuk sesama. Maka nggak salah juga kalau Ibu Teresa mengatakan, dalam hal kerendahan hati, kasih kita menjadi nyata. Artinya kasih kepada sesama itu menjadi nyata. Nanti Anda bisa browsing sendiri, ada 14 hal yang bisa dikatakan kerendahan hati menurut Ibu Teresa. Sekarang pertama saya mengajak belajar dari Yesus. Tadi dibacakan dari Injil Yohanes bab 5. Yohanes bab 5 ayat 30 itu Yesus mengatakan, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya, apa yang dilakukan Yesus, apa yang diputuskan nanti pada akhir zaman, itu juga bukan kemauan Yesus, tetapi itu adalah kehendak dari Allah. Nah, sekarang apa yang bisa kita renungkan dari ayat itu? Artinya gini, di dalam kehidupan kita, seringkali kita memutuskan hidup kita itu secara pribadi. Artinya aku mau jadi ini atau mau jadi itu, atau aku mau berbuat ini atau mau berbuat itu seringkali diputuskan secara pribadi. Artinya dengan pertimbangan-pertimbangan akal budi kita, dengan masukan dari beberapa orang, kita memutuskan untuk itu. Yang terlupa, kalau Santo Vincentius itu mengatakan menunggu kehendak Allah. Yang seringkali terlupa adalah bagaimana kita, kalau mau memutuskan, sudahkah kita bawa di dalam doa-doa, sehingga kita dapat memahami sungguh bahwa keputusan ini, keputusan yang kita ambil, itu sejalan dengan kehendak Allah. Doa saja tidak, misalnya gini, saya mau membeli rumah misalnya. Terus saya berdoa, ya Tuhan, semoga saya dapat beli rumah, saya dapat uang, sehingga bisa beli rumah yang saya inginkan, cukup untuk keluarga dan sebagainya. Doanya bukan sekedar itu, tetapi juga merefleksi diri kita. Artinya kita melihat apakah membeli rumah itu sudah kehendak Allah. Artinya gini, kalau saya sampai sekarang nggak punya rumah,
itu apakah kesalahan saya atau memang Allah belum menghendaki saya punya rumah? Apa jadinya kalau saya punya rumah sendiri yang besar yang bisa yang saya inginkan gitu? Apakah itu akan menjadikan saya lebih baik atau enggak? Nah, di dalam refleksi itu kita melihat secara jernih apa yang akan kita putuskan. Jadi doa dan refleksi itu penting, bukan sekedar saya memohon pada Tuhan, tetapi saya juga melihat apakah keputusan kita sungguh-sungguh penting, sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau Santo Vincentius mengatakan ini kehendak ilahi. Misalnya dia mau mendirikan CM, dia bergulat lama sampai akhirnya dia memutuskan, ya memang saya harus mendirikan kongregasi sendiri, kongregasi yang berbeda dengan yang sudah ada. Sebenarnya kongregasi yang melayani orang-orang di desa yang terabaikan imannya. Itu bergulatnya cukup lama, Santo Vincentius. Dia juga mau diberi rumah yang cukup besar, yang dinamakan Sinlasar. Sinlasar itu Santo Lazarus sebetulnya. Sinlasar, sehingga kami seringkali juga disebut sebagai imam-imam Lasaris. Dia mau diberi rumah, tapi Santo Vincentius merefleksi lama sekali sampai ada orang mengatakan, sudahlah diambil aja rumah itu. Kan rumah yang cukup besar untuk pelayanan juga. Tapi Santo Vincentius nggak langsung sat-set ngambil gitu, karena banyak orang juga, aduh, gregetan gitu ngeliat ini kok kesuwen sekali ya, dikasih ya apa angele gitu loh, tinggal ya diterima gitu aja. Tapi Santo Vincentius mencari apa kehendak Tuhan dari sini. Dia menunggu kehendak Allah. Nah, maka di dalam kerendahan hati itu kita berusaha menyelaraskan segala keputusan kita dengan kehendak Allah. Seperti yang kata Yesus tadi, bahwa aku tidak menuruti kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini tantangan bagi kita, karena kita itu biasanya memutuskan segala sesuatu hanya berdasarkan analisa-analisa kita, kemudian kita merasa tahu ke depannya bagaimana, prediksi-prediksi kita dan sebagainya. Sehingga kita melupakan Allah. Dan kita tidak mencari kehendak Allah. Ini pun dalam pelayanan-pelayanan yang kelihatannya baik. Mungkin misalnya memberi makan orang, apakah itu baik? Tetapi pertanyaannya, ya memang beri makan baik, tapi pertanyaan apakah itu kehendak Allah? Nah, untuk itu perlu doa dan refleksi. Maka sebagai kerabat, tidak bisa dilepaskan hidupnya dari doa dan refleksi. Hening. Keheningan itu adalah kita mau merefleksi segala keputusan-keputusan kita, segala rencana-rencana kita, segala keinginan-keinginan kita itu kita bawa di dalam doa dan refleksi. Refleksinya adalah apakah Allah menghendaki semuanya itu. Yang kedua, dalam relasi dengan sesama, kerendahan hati itu artinya ketika kita berani melihat kelebihan sesama. Masalahnya kan kita seringkali kurang mampu mengakui kelebihan sesama. Gampangannya aja, sederhananya, kurang mampu memberi pujian atau apresiasi. Meskipun hal itu tampak sederhana, misalnya ada kerabat yang lain melakukan hal-hal sederhana, kita kurang memberi apresiasi atau berterima kasih, memberi pujian dan sebagainya. Kita hanya berpikir bahwa yang hebat itu hal-hal yang besar. Padahal yang hebat itu belum tentu hal-hal besar. Yang hebat bisa juga hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, ini adalah tantangan kita di dalam membangun relasi tadi
Pertamanya saya mengajak Anda untuk merefleksi relasi dengan Tuhan, sekarang relasi dengan sesama. Artinya bahwa beranikah kita memberikan apresiasi meskipun apa yang dilakukan oleh orang lain itu tampak nggak penting, nggak mutu, nggak hebat sama sekali gitu. Tetapi berani itu yang dilakukan, maka beranikah kita memberikan pujian, terima kasih, apresiasi, dan sebagainya. Yang kedua, di dalam membangun dengan relasi, orang yang rendah hati itu berani menerima pendapat sesama. Masalahnya seringkali kita tuh merasa paling benar, paling tahu, dan sebagainya. Sehingga ada pendapat-pendapat orang yang kita anggap sederhana, itu nggak penting sama sekali. Kita nggak menerima pendapat itu. Nah, ini juga terjadi di gereja Katolik ya. Orang Katolik ini nek uskupe ngomong apa, percaya. Padahal yang diomongkan uskup belum tentu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ketua lingkungan misalnya. Ketua lingkungan mengatakan ini, wah nggak percaya itu hanya ketua lingkungan. Tapi kalau uskup mengatakan, wah ya pasti percaya itu pasti benar. Ya belum tentu juga. Ini orang yang nggak rendah hati, artinya hanya melihat, oh jabatannya tinggi berarti dia benar. Belum tentu juga. Nah, kalau jabatannya rendah, dia berarti salah. Ya, belum tentu juga. Maka kerendahan hati itu ada ketika kita berani menerima pendapat orang lain, siapapun dia, apapun statusnya. Nah, yang ketiga, dalam relasi dengan sama, kerendahan hati itu orang yang sikapnya terbuka terhadap sesama. Bisa menerima sesama apa adanya. Nggak menuntut harus begini atau begitu. Nggak apa patokannya, oh kalau kalau kamu mau gabung kami, kamu harus begini-begini. Ya enggak, ya sudah. Menerima sesama. Apa yang bisa dilakukan sesama, itu ya kita syukuri, kita terima. Misalnya sesamanya bisa eh, doa. Padahal ini mau mengadakan apa bakti sosial gitu. Sesamanya bisa bantu dengan doa ya sudah diterima. Jadi menerima terbuka itu ya nggak milih-milih siapapun yang mau bergabung, yang mau berteman dengan kita ya kita terima tanpa melihat kamu bisa apa, kamu bisa membantu saya atau enggak. Apalagi kalau zaman sekarang kamu menguntungkan saya atau tidak. Ya, ya itu bukan orang yang rendah hati. Nah, kerendahan hati juga berani menerima kesalahan, kelemahan diri. Jadi dari Tuhan dengan sesama, sekarang dengan diri. Menerima kesalahan dan kelemahan diri. Seringkali kita itu kalau salah, berusaha mencari pembenaran-pembenaran diri, bahkan balik menyalahkan orang lain. Gampangnya gini, eh, waktu saya kecil itu, eh, sekolah saya itu mengadakan pertandingan sepak bola dengan sekolah lain. Saya ikut jadi penyerang, jadi penyerang tengah gitu. Jadi bukan bukan striker, bukan back, tapi yang di tengah. Saya ikut. Nah, sekolah saya itu kalah. Terus pada waktu kami pulang, semuanya itu menyalahkan, mengatakan lapangannya jelek lah, bolanya gembos lah, lawannya mainnya kasar lah, wasitnya curang, macam-macam pokoknya. Artinya kami nggak berani menerima, oh iya ya salah. Padahal lapangannya ya kami main kan di satu lapangan ya. Kalau lapangannya jelek ya lawan kami itu ya bermain di lapangan jelek. Kalau bolanya gembos ya lawan kami ya bermain dengan bola gembos dong. Dia nggak bawa bola sendiri. Jadi bolanya hanya satu. Tapi itu mau menunjukkan bahwa kami belum rendah hati. Nggak siap untuk menerima kelemahan dan kesalahan. Nah, sebentar lagi kan Anda mengaku dosa.
apakah di dalam pengakuan dosa itu Anda sungguh-sungguh menyadari kesalahan dan kelemahan Anda, atau ya hanya sebagai suatu ritus saja ya, ini mau Natal ya pengakuan dosa dan sebagainya. Bahkan terkadang ada orang-orang tuh ngaku dosa tapi dosanya sedikit, menyalahkan orang lebih banyak. Jadi ya tak pikir ini ngaku dosa atau nyalahkan orang, mengakukan dosanya orang lain. Ini bentuk ketidakrendahan hati. Dan yang kedua, kita seringkali kenapa kita membuat benteng pertahanan ya, jadi mencari pembenaran diri dan kemudian menyalahkan orang lain. Karena kita itu malu mengakui kelemahan diri. Malu untuk mengakui diri sendiri. Banyak orang itu malu. Misalnya gini ya, ini juga terjadi pada para romo sih. Banyak romo-romo itu malu mengakui dari mana dia berasal, malu mengakui keluarganya, malu mengakui latar belakangnya, dan sebagainya. Nah, misalnya gini, saya punya teman, saya tahu asalnya karena saya pernah ke rumahnya, jadi saya tahu kondisi keluarganya dan sebagainya. Karena pada waktu frater saya pernah nginap selama 2 hari di rumahnya, jadi tahulah gambaran besarnya dari keluarga itu tahu. Ya, keluarganya bukan keluarga yang mampu, dia dari keluarga yang boleh katakan miskin lah. Kita membahasakan halusnya keluarga sederhana, padahal ya miskin. Nah, ketika saya bersama dia di sebuah paroki, ada umat itu mengirim makanan ikan pindang. Bagi saya kan ikan pindang, bagi saya ikan pindang itu ya enak. Karena masa kecil saya banyak makan ikan pindang. Karena ibu saya hanya mampu beli ikan pindang, nggak bisa membelikan ikan yang lebih mahal lagi. Pindang kan ikan yang murah. Saya tanya dia, loh kamu nggak makan ikan pindang? Oh, saya nggak doyan ikan pindang. Saya pikir keluargamu dulu mungkin ya makan ikan pindang belum tentu seminggu sekali karena nggak punya uang untuk beli ikan. Tapi sekarang jadi romo bergaya, katanya nggak doyan dan sebagainya. Dia mengatakan, doyan saya itu gurame. Alah lah, wong desa gitu kok doyan gurame. Gurame itu kan mahal. Nah, ini karena malu mengakui dirinya. Nah, ketika orang itu malu mengakui dirinya, bagaimana dia bisa berani menerima orang lain? Ya enggak, ukurannya dirinya sendiri. Ketika dia tidak bisa menerima dirinya, ya dia tidak akan mungkin bisa menerima orang lain. Ketika orang itu merasa bahwa hidupnya pahit, kemudian tidak bisa menerima kepahitan dirinya, dia nggak akan bisa menerima kepahitan orang lain. Dulu saya punya seorang suster, saya sekolah SMP kan di Katolik. Ada suster yang beberapa teman itu mengatakan suster ini galak. Padahal bagi saya suster ini baik. Ya gayanya karena kepala sekolah, dia gayanya jadi galak gitu ya. Dia baik. Suatu hari dia pernah cerita bahwa dulu dia dari keluarga miskin, bukunya hanya satu. Kemudian ketika sekolah, dia hanya membawa buku satu karena memang dia hanya punya satu buku itu. Bukan dia malas, tapi dia hanya punya satu buku itu. Nah, ada seorang suster, dia sekolah di sekolah Katolik, ada seorang suster marah melihat dia bukunya dicampur-campur gitu. Jadi semua pelajaran di buku satu itu. Marah dan bukunya itu dibuang ke halaman. Kebetulan pada waktu itu hujan, sehingga bukunya basah. Suster ini keluar, kemudian mengambil buku itu dan mengeringkan dengan pakaiannya. Udah beres. Nah, ketika dia berani bercerita soal masa kelamnya yang pahit, kemudian dia berdamai dengan dirinya,
kemudian dia mudah sekali peduli pada orang lain. Eh, saya pernah nggak punya buku, sama dia dikasih buku. Karena dia pernah merasakan bahwa dulu dia berat ketika dia nggak punya buku, harus sekolah dan diperlakukan secara tidak adil. Jadi kerendahan hati, maka kalau Ibu Teresa mengatakan segala ibu dari segala kebaikan dan untuk melakukan hal-hal baik untuk sesama, adalah kalau rendah hati berarti kita berani menerima diri kita, kepahitan-kepahitan hidup kita sebagai pembelajaran bagi diri kita. Ketika kita melihat ada orang lain yang mengalami hal yang sama, kita teringat bahwa kita pernah mengalami itu dan itu berat. Maka kita bisa berbuat kasih untuk orang lain. Kalau orang sombong, dia nggak mau nerima masa pahitnya itu, masa kelamnya, maka kalau ada orang yang menderita, dia bisa jadi kejam. Sudah orang itu membutuhkan, masih diolok-olok, dimarahi, dan nggak diberi. Dia bisa menjadi kejam karena dia berpikir bahwa saya menolak pengalaman pahit itu, dan itu diungkapkan di dalam penolakan pada sesama. Maka kerendahan hati ini penting bagi diri kita untuk berelasi dengan sesama. Nah, yang kemudian kalau saya baca di Filipi, ya, janganlah, Filipi bab 2 ayat 3, janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri Anda sendiri. Ya, ini sama dengan apa yang diajarkan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta, bahwa kita harus melihat orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Maka ya Ibu Teresa tidak menolak disuruh ngosek WC pun dilakoni, ya, karena ya sudah, ini dia bukan merendahkan mau jadi pembantu, tapi karena dia melihat orang lain lebih baik, ya sudah, memang dia pantas untuk menyuruh saya ngosek WC dan dia bekerja yang lebih uh, terhormat, boleh katakan. Nah, maka di dalam kerendahan hati itu kita melihat sesama itu lebih baik. Bukan ini menjadi minder, enggak. Kalau minder itu orang yang apa ya, takut-takut, mau berbuat ini takut, nanti saya nggak bisa, orang lain kan lebih bisa. Ini minder. Dan itu terjadi di banyak orang Katolik. Gampangannya gini, orang Katolik itu misalnya di suatu lingkungan, habis doa lingkungan, ayo siapa yang mimpin doa? Ditunjuk, ayo Ibu A. Ah, enggak lah, saya nggak bisa berdoa, Ibu B saja. Ini minder. Mau seorang Katolik juga isok sembahyang sih kan. Yuk, sak omong-omongmu kan sudah berdoa toh. Nanti tutup kemuliaan, nggak usah panjang-panjang doa, pendek aja kan. Seperti Yesus juga mengajarkan doa pendek. Nah, ini minder. Tapi kalau orang rendah hati, ya sudah, diminta, ayo Ibu mimpin doa. Ya dia berdoa. Bukan dia mau menonjolkan diri iki loh. Aku kalau doa bisa panjang, bisa bagus, bisa hebat. Bukan. Tetapi ya dia mau berdoa untuk memuliakan Tuhan. Nah, saya kadang-kadang akhirnya kalau di doa lingkungan itu kan mau doa makan gitu aja, imbal-imbal, imbal-imbal, imbal, akhirnya sampai ke saya sendiri. Saya kadang kalau sudah 2-3 orang menolak, ya sudah saya pimpin sendirilah, kesuwen nanti apa makanannya selak garing itu belum belum selesai tunjuk-tunjukkan, ya sudah. Nah, juga misalnya ya memang Yesus mengkritik orang Farisi yang suka duduk di muka dalam rumah ibadat di Matius bab 25 ya. Orang Katolik juga melakukan itu. Jadi naik dalam pertemuan duduknya di belakang-belakang, di kursi depan itu dikosongi. Nanti kursi depan ini kalau diambil gitu ya, deret pertama diambil semua. Nanti kursi yang deret kedua sebetulnya nanti juga kosong karena kabeh mundur gitu loh. Apakah ini rendah hati? Ya enggak, ini minder.
kenapa sih duduk di depan nih? Ya, katanya malu nanti dikira apa sombong. Ya enggak. Ini minder. Orang rendah hati ya dia tahu, tahu di mana dia harus berada, siapa dirinya. Ya sudah, kalau dia duduk depan ya duduk di depan. Beberapa Romo itu juga bergaya sok rendah hati ya. Datang di pertemuan, itu acara udah mulai, dia duduk di belakang. Sampai panitia, mari Romo duduk di depan, mari Romo. Ya ampun, mengganggu pertemuan toh itu akhirnya. Apakah ini rendah hati? Ya enggak. Ini kesombongan yang tersembunyi bahkan. Bukan hanya minder, tapi ini kesombongan yang tersembunyi. Ingin nanti kalau dia maju itu berjalan dengan gagah. Iki loh aku Romo disuruh-suruh maju, kan aku orang penting gitu. Ya itu kesombongan kan. Nah, kalau kita memang mau menghargai orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri, ini orang rendah hati. Artinya bukan orang minder, bukan orang sombong tersembunyi, tapi memang orang lain lebih penting. Nah, misalnya tadi Bu Sinta mengatakan, nanti jangan-jangan ini apa pertemuan itu mundur, 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 mundur. Ya saya nggak mengatakan maaf, jangan tersinggung ya. Saya nggak mau menjelekkan yang datang-datang terlambat gitu. Kita tunggu aja, kita tunggu. Apakah ini berarti kita menghargai yang lain? Ya enggak. Kita nggak menghargai yang lain. Berarti kita orang sombong, bukan rendah hati. Kalau orang rendah hati ya kita nggak usah ditunggu, kita harus datang. Ya kita tahu sih. Hmm, ya kalau mungkin jamnya beda, tapi ya jam Jawa kan sama semua kan. Belum sampai Indonesia Barat, belum sampai Indonesia Tengah, belum sampai Indonesia Timur ya. Ya sama semua. Artinya kita punya jam. Artinya, nah ini hal-hal sederhana sebetulnya ya. Tapi kenapa kita nggak mulai dari hal kecil? Ibu Teresa kan mengatakan hal-hal kecil aja lah, nggak usah hal-hal yang melip-melip yang gede-gede. Kita mulai dari hal-hal kecil yang sederhana. Eh, bulan lalu saya telat, bukan saya sombong-sombong dinteni, karena belum dikirim linknya. Jadi aku bingung, ini linknya nondi. Ya akhirnya ketika ditanya Bu Sinta, "Oh, ini saya kirim linknya ya baru baru saya bisa hadir." Nah, jadi para kerabat sekalian, kalau Ibu Teresa mengatakan kerendahan hati itu adalah apa ibu dari segala kebaikan. Kalau Santo Vincentius mengatakan kerendahan itu adalah jalan kesucian, dan Yesus sudah memberi teladan tentang kerendahan hati. Injil hari Minggu nanti adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu juga orang yang rendah hati. Dia ya bukan karena dia harus pakainya compang-camping, apa makanannya belalang. Ya bukan itu masalahnya. Bukan soal penampilan dan apa yang dia makan. Kerendahan hati itu dia berani tersembunyi. Nah, maka kalau kita ingin melayani, kita ingin mengikuti Ibu Teresa, mulailah dengan kerendahan hati. Demikian karena sudah setengah jam saya ngomong, nanti terlalu panjang Anda ngantuk semua, terutama Winardi yang nyetir nanti keturun sampai nyetir karena diomongi terus gitu. Demikian Bu Sinta, terima kasih. Makasih, Mo. Waktunya Romo tuh 1 jam kok, Mo, bukan 30 menit. Loh, tak pikir ya nanti kan nggak ada yang sharing nek 1 jam kebablasan. Mending apa yang bisa kita tanya jawab atau sharing. Saya yakin kerabat juga punya banyak pengalaman, banyak sesuatu yang bagus yang bisa disaringkan kepada kerabat yang lain. Ya, Mo. Begitu. Terima kasih, Mo. Para sahabat sudah mendengar dari Romo. Mungkin kita bisa, Romo mengharapkan untuk kita saling bersharing tentang kerendahan hati ya, Mo. Iya, Pengalaman-pengalaman lah. Pengalaman waktu kita sombong itu boleh di-sharingkan. boleh. Waktu kita sombong. Ketane kok baru waktu itu ada jeda nih. Ya. Eh,
apa yang kita dengarkan tadi tentang kerendahan hati. Kerendahan hati adalah jalan kesucian, kata kata Romo ya. Jadi mulai dari kerendahan hati kita bisa menuju ke kesucian. kesucian. Ya, kalau Ibu Teresa melalui kerendahan hati kita bisa berbuat baik kepada semua orang. Ya. Mungkin siapa dari teman-teman yang akan mulai membagikan pengalaman-pengalaman setelah mendengar tadi uraian dari Romo, mungkin teringat akan akan perbuatan-perbuatan atau pemikiran-pemikiran diri kita sendiri. Silakan. Margo kayaknya ya, Buku. Belum dibuka suara. Suaranya belum dibuka. Belum kedengaran. Belum kedengaranku. Kok nggak ada suaranya ya? Sudah dibuka atau belum? Kayaknya udah dibuka, tapi kok nggak keluar suara nih. Podo mbak aku tadi berarti. Itu mulutnya udah ngomong tapi belum keluar suara. Mungkin silahkan yang lain untuk memulai. Bu Koni, Aduh, lagi mikir apa tuh, Bu? saya Bu Sinta. Oh ya, Lindri. Monggo. Romo mau tanya, bagaimana membedakan itu sebagai sebuah kesombongan dan kerendahan hati, Romo, dalam perbuatan kita. Itu aja. Terima kasih. Kita belajar dari Yesus ya. Suatu hari Yesus nyuci kaki para murid, toh. Anda pasti semua tahu ceritanya. Petrus menolak. Saya nggak mau. Kamu guru, nggak pantas. Ya memang pada zaman itu yang wajib mencuci kaki itu adalah para murid, bukan guru. Yesus mengubah itu. Petrus nggak mau. Jangan, nggak pantas kamu nyuci kaki para murid. Kamu guru. Yesus mengatakan, memang aku Tuhan dan guru, tapi aku memberi teladan. Artinya gini, kerendahan hati itu adalah kalau orang itu sadar siapa dirinya. Jadi memang aku guru dan Tuhan, tapi aku melakukan ini sebagai teladan. Artinya Yesus sadar bahwa dia guru dan Tuhan, bukan gaya-gayaan atau sombong-sombongan. Nah, maka misalnya seperti tadi ya, biasanya kalau seorang pemimpin tuh kan duduk di depan, misalnya ya. Kalau saya datang dalam sebuah pertemuan ya saya duduk di depan. Apakah saya sombong? Ya enggak. Saya sadar siapa diri saya. Kalau saya duduk di belakang, umatnya Romo maju Romo, gopo gitu. Itu kan mengganggu orang. Itu berarti saya sombong tersembunyi. Jadi kerendahan hati itu dimulai dari kesadaran diri. Siapa saya, di mana saya berada, itu apa yang penting. Jadi bukan seperti Yesus tahu. Dia sadar siapa dirinya. Bukan gaya-gayaan etok-etokan gitu loh. Etok-etok ben aku kok dikongkon maju, itu ben kan rendah hati aku iki. Yo gak rendah hati nek gitu tuh. Kesombongan itu. Gitu, Mbak. Ih, matur nuwun, Romo. Oh, sampai nak guru. Oh, Iya toh? saya itu Romo Harus. yang Lah kan buat guru itu harus sadar, saya ini guru, gitu kan. Ya saya gurumu. Jadi jangan guru ngambil alih Pak Bon. Jadi
Nanti ben di orang-orang ben, wah nanti iki anu apa? Ben ketok rendah hati. Itu tugasnya Pak Bon toh. Tapi kalau kondisi sudah disuruh, Romo misalnya ya ada kepedulian terhadap lingkungan. Tugas tukang kebun sudah diberitahu, suruh ini, tapi diingatkan berkali-kali nggak Nah, itu bergerak. Lah baru kita melihat, memberi keteladanan. Aku pada waktu Yesus di Kamis Putih itu, dia datang para murid nggak nyuci kakinya dia loh. Dan itu kebiasaan mungkin ya. Ketika Yesus dicuci air mata dengan seorang perempuan, kemudian dituangi minyak wangi, Yesus kan berkata, ketika aku masuk, kamu nggak mencuci kakiku. Padahal dia guru. Seharusnya kalau ada seorang guru datang ke rumah orang, ya dia harus mencuci kakinya sebagai bentuk budaya penghormatan. Yesus orang, ketika aku masuk, kamu nggak mencuci kakiku. Perempuan ini nyuci kakiku dengan air mata dan minyak wangi toh. Jadi ada saatnya kita memberi teladan. Keteladanan artinya ya jangan sampean datang pagi-pagi kemudian nyapu halaman semuanya. Itu kan tugasnya Pak Bon. Itu bukan kerendahan hati, nanti Pak Bon bilang, aduh Bu, jangan Bu, itu tugas saya. Lah. Ya itu kesombongan tersembunyi sih sebetulnya. Bukan kerendahan hati. Kalau memberi teladan sekali dua kali nggak apa-apa. Gitu. Ternon Romo. Yeah. Makasih. Memang membingungkan ya antara rendah hati dan Kesombongan. tersembunyi. Kesombongan tersembunyi jadi bingung. Bedanya tipis, Bu. Iya, Bedanya tipis. Hanya ya itu harus kita dimulai dengan kesadaran. Nek, misalnya Bu Sinta suatu hari ngurui pembantu nih masak, itu bukan kesombongan. Itu saya juraganmu, saya masih mau masak, repot, ya kamu memberi teladan. Seperti Yesus, saya mencuci kaki, memberi teladan. Bukan pembantunya langsung sik turu Bu Sinta repot dewe langsung. Ya ini gak rendah hati. Nanti pembantu, wah ibu, jangan biar saya aja. Ini kesombongan terus. Bu Sinta melakukan mbek gagah. Geleng. Tapi Sinta udah gagal omong. lembung itu mau. Jadi pertama kita harus sadar siapa diri kita, di mana kita berada. Jadi apa yang kita lakukan juga itu kesadaran. Anthony de Mello itu selalu mengajarkan kesadaran. Kan? Kesadaran, bahkan dia mengatakan orang yang sadar itu dia tahu di mana meletakkan payungnya di sebelah kiri sandalnya atau di sebelah kanan sandalnya. Sampai seperti itu kesadaran. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan. Untuk membangun Gitu. kesadaran bagaimana mau caranya? Hah? Untuk Ya, membangun kesadaran. kita harus merefleksi, mensyukuri diri, tahu siapa diri kita. Jadi kita harus merefleksi hidup kita kan. Kita tahu, sopo aku. Semuanya itu dimulai dari aku. Maka Yesus juga mengatakan kan bahwa perintah kedua yang sama dengan perintah pertama adalah kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya yang dimulai dari mana? Diri sendiri toh. Baru kepada sesama. Nah, kesadaran itu kita merefleksi diriku iki sopo. Tugasku opo. Nah, ini yang seringkali kita nggak tahu atau lupa atau abai dengan siapa diriku dan apa tugasku. Gitu. Mulailah dengan merefleksi diri sendiri. Sopo aku, apa tugasku? Apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupanku? Itu baru bisa untuk
melakukan karya sosial, berbuat kasih dan sebagainya baru bisa. Gitu. Ya, terima kasih Mo. Oke. Ya, Bu Sinta. Mungkin ya, Ya, Bu Koni. ya. Iya, Ya, mau terima tanya kasih. boleh, mau sharing boleh. Ya. Yuk, Bu Koni. Ya, Ya. terima kasih. Malam Romo. Iya. Saya tertarik tadi Romo menceritakan Santo Vincentius, karena sendiri saya dari Bojonegoro Romo. Jadi saya Ya. selalu dengan Romo CM, Romo Ernesto juga dekat pada waktu itu. Masih tua-tua Romo karena saya sudah usia tua. Romo Karyono, Romo Karyono juga ya, yang meninggal itu Romo, yang suka rujukan ke pasar, itu juga pernah ke Tuban Bojonegoro. Jadi Romo mempersamakan ya antara Mother Ibu Teresa, Santo Vincentius, yang suka dengan orang-orang yang miskin terlantar. Juga saya mengikuti pada waktu itu, saya pernah jadi di AIC Romo. Sama Suster Ana pada waktu itu. Terus juga saya satu santa lagi Romo, Santa Elizabeth dari Hungaria. Itu juga cintanya sama orang miskin luar biasa. Dia padahal seorang janda dan dia itu kaya raya tapi hartanya dibagikan, padahal dia punya 3 anak. Sampai semuanya terlantar, habis. Ya, saya memang tertarik dengan itu. Ternyata banyak santa-santo yang luar biasa dengan Matius 25 dan itu ya ayat sampai 47 itu. Pada waktu aku lapar, pada waktu aku haus, pada waktu aku orang asing dan lain sebagainya itu. Memang tujuan kita adalah hidup yang seperti itu, hidup abadi kekal. Jadi di sini saya ini apa ya sharing atau apa, saya tertarik karena Romo cerita soal Santo Vincentius. Saya juga mengikuti dulu pada waktu itu. Yang Romo katakan tadi ada Romo yang malu. Santo Vincentius dulu kan juga malu sama orang tuanya karena petani. Soal kerendahan hati, kalau Santo Vincentius itu Latin untuk menuju ke kesucian, tapi Mother Teresa untuk berbuat yang baik. Ini jadi saya gelambiar. Untuk kerendahan hati itu memang tipis sekali bedanya antara sombong dan rendah hati. Kadang-kadang saya melakukan itu. Saya pernah sering berkunjung juga ke rumah teman saya yang anaknya difabel. Dia terakhir 5 tahun yang lalu atau 6 tahun tuh kena stroke. Dan saya tahu juga bagaimana karena anaknya itu hanya 2, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, yang difabel ini. Yang ikut sama dia kalau jalan itu nggak bisa, nyesot. Dan itu ikut sama ibunya, jadi tulang punggungnya adalah anak laki-lakinya. Nah kemudian ya kita tahu ya antara menantu dengan mertua. Jadi pada waktu saya pulang dari Australia itu saya datang ke rumahnya. Saya kaget rumahnya kok jadi begini. Terus saya mesti harus pergi ke yang tahu itu mesti anaknya laki-laki. Tapi saya juga bingung rumahnya yang mana. Terus ada teman saya yang menunjukkan rumahnya dekat itu gitu. Terus saya datang ke rumahnya. Saya tanya, kemana ibunya, mamanya, dan adiknya gitu. Terus sebetulnya saya sudah tahu ceritanya ini, bahwa ini seperti ini dan ya biasa antara menantu dan mertua kalau sedang nggak cocok. Saya sebetulnya sudah agak antipati. Tapi ya saya harus datang untuk tanya kenapa kok rumahnya dibongkar seperti ini. Kemana mamanya? Yaitu saya tanya, akhirnya dia cerita semua. Kalau anaknya ini memang sudah sakit, sudah nggak bisa apa-apa, hanya di tempat tidur, dan mamanya nggak bisa pisah.
Jadi anaknya ini dipindah ke klinik untuk berobat dan mamanya tinggal di situ karena nggak bisa pisah sama anaknya. Ya, maksud saya itu gimana ya, sebetulnya saya maunya nggak mau datang, itu kan saya sombong. Tapi ya saya sebetulnya nggak bermusuhan juga sama dia. Tapi saya merasa nggak enak gitu kalau saya nggak tahu jelas kenapa. Ternyata mereka dipindah ke kota yang jauh, agak jauh dari sini. Terus saya waktu masuk itu, suaminya itu menderita sakit yang luar biasa. Itu HNP, Romo, saraf kejepit. Nah, terus ya saya akhirnya ngomong, bicara gitu, akhirnya dia minta nomor telepon saya, terus saya pulang dengan berbagai macam pikiran, pertanyaan. Saya juga sangat kaget dan saya juga sangat sedih kok sampai seperti ini. Nah, ibunya pada waktu saya mau berangkat ke Australia, saya kunjungan itu juga sudah agak pikun. Dia pertanyaannya aneh. Saya tanya begini, dia nyimpang begini. Padahal dunia enggak ceria meskipun dia sakit, ada semangat. Tapi ya karena tekanan-tekanan itu saya juga enggak ngerti yang menyebabkan dia juga jadi cepat jadi Alzheimer. Nah, saya nggak tahu arahnya ini, Romo. Ya saya butuh kerendahan hati ya seperti itu. Saya memerangi. Juga saya punya teman juga yang namanya Ibu Helena itu yang menderita, itu penderitaan yang luar biasa. Jadi ya inilah saya itu jadi bingung seperti yang Bu Lindri katakan antara kesombongan dan kerendahan hati beda tipis seperti cinta dan benci loh. Orang-orang yang Kadang-kadang sharing. seperti itu. Ya. Saya nggak tahu arahnya. Terima kasih Romo. Ya, sharing. gini. Ibu Teresa dari Kalkuta itu mengatakan gini, semua sifat, jadi kerendahan hati itu adalah ibu dari semua sifat kebaikan. yang baik. Jadi semua sifat yang baik itu munculnya dari kerendahan hati. Nah, di dalam kerendahan hati, kasih itu menjadi nyata. Jadi di dalam kerendahan hati, kasih dan. Jadi semua sifat baik dari orang itu munculnya atau lahir dari kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu adalah ibu dari semua sifat baik. Nah, apakah kalau orang bantu di pasar, bantu orang miskin itu sudah meskipun dia pejabat bantu orang miskin itu udah baik, ya belum tentu. Sekarang ya banyak orang-orang belusuan istilahnya kan, bawa sembako, bawa macam-macam. Apakah ini orang rendah hati? Ya enggak, karena mau pemilu ya, jadi caleg itu kan biasa nih. Kalau sekarang kan hati-hati dengan orang baik, siapa tahu dia pasti caleg kan, gampangannya gitu. Nah, demikian pula seperti saya katakan tadi bahwa kita harus punya kesadaran. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, itu adalah kesadaran tujuannya apa sih kita melakukan ini. Apakah ini merupakan kehendak Allah atau yang diinginkan Allah atau keinginan-keinginanku sendiri dengan mendapat imbalan lah gampangannya. Imbalan itu belum tentu materi, belum tentu saya berbuat ini saya dapat imbalan uang. Bisa juga imbalan pengakuan, pujian, tepuk tangan, penerimaan dan sebagainya. Itu imbalan. Gini, dulu saya pernah nyindir ibu-ibu WK, dan saya dimarahi sih sampai ibu-ibu. Ya, karena gini, di paroki itu ada nek wae misa, itu ada tempat penitipan anak kecil.
ya apa cek gak ngerepoti di misa anak-anak kecil itu ditempatkan di suatu ruang yang menjaga itu ibu-ibu WK. Nah, ada seorang ibu itu wah begitu apa ya begitu kelihatannya begitu mengasihi anak-anak itu. Dia ngudang terus apa gendong-gendong dan sebagainya. Pertanyaan saya gini, apakah kalau itu anaknya sendiri dia memperlakukan seperti itu? Karena saya kenal anaknya itu mengeluh kepada saya, ibunya tuh jahat, sering ngomel, macam-macam, nggak pernah memuji dan sebagainya. Nah, di tempat lain, di tempat umum, dia kelihatannya begitu mencintai anak-anak. Maka saya bilang, cintai anak-anak itu mulai dari anakmu sendiri, ojo anaknya orang. Anakmu sendiri ku cintai gitu loh. Jadi jangan apa melakukan kebaikan itu hanya aksi-aksi. Itu sebuah kesombongan sebetulnya. Eh, kelihatannya baik tapi sombong. Nah kalau Yesus mengatakan berilah dengan tersembunyi, Yesus juga nggak menuntut besar-besar. Yang tersembunyi itu adalah yang kecil-kecil juga nggak apa-apa, asal dilakukan dengan ikhlas seperti janda memasukkan 2 peser uang itu. Nah, itu yang dipuji toh. Nah, kita jadi jangan melihat apa suatu perbuatan itu oh itu baik, belum tentu juga. Hati-hati dengan motivasi-motivasi. Maka tadi saya berulang kali mengatakan pengenalan diri, pengenalan tujuan kita melakukan ini. Misalnya saya mau melakukan nanti biasanya nek malam Natal gini kan ya apa ya biasanya ya ada banyak orang bagi-bagi nasi kotak lah nasi bungkus lah kepada para pemulung apa gelandangan di tepi jalan. Kelihatannya baik toh. Tapi apakah itu baik? Belum tentu. Kalau dia tidak mengenali siapa sih aku, apa tujuanku, apakah ini kehendak Allah atau kehendak kepentinganku sendiri, maka tadi kalau CS Song mengatakan bahwa kerendahan hati itu bukan soal merendah-merendahkan diri, tetapi tidak memusatkan pada diri sendiri. Nah, kalau saya melakukan sesuatu, tetapi saya mencari keuntungan dari itu, sekali lagi bukan materi, keuntungan materi saja, nah itu bukan rendah hati. Jadi kerendahan hati itu menempatkan orang lain lebih berharga. Maka kalau saya melayani orang lain itu berharga bagi saya. Bukan karena orang sing ngunjungi berarti aku tak kunjungan ke sana. Kelihatan apa hebat. Ya itu bukan rendah hati sih. Bukan sikap baik karena artinya tetap pada kembalinya pada diri sendiri toh, bukan untuk orang lain. Maka kalau CS Song mengatakan ya rendah hati adalah sikap yang tidak memusatkan pada diri, bukan soal merendah-rendah. Misalnya kalau saya datang ke komunitas orang Katolik, kalau ada orang tanya, Anda Romo? Terus saya mengatakan, oh bukan, saya umat biasa. Itu sombong. Tetapi kalau Anda Romo, ya saya Romo. Nah itu bukan kesombongan ya. Memang saya Romo, arepe opo meneh kan. Ya sudah diterima. Tetapi saya tetap harus menghargai setiap orang sebagai pribadi yang berharga. Ini pernah ya, ini sedikit sharing. Saya pernah naik kereta dari Surabaya ke Jakarta. Dulu itu sebelum pesawat murah, saya kalau ke Jakarta naik kereta. Nah, karena kereta masih murah pada waktu itu. Jauh lebih murah daripada pesawat. Nah, sekarang kan ya hampir sama lah. Saya naik kereta. Ketika Argo Bromo, dulu itu pada awal-awalnya, penumpang itu malam dapat makan. Masih awal-awalnya.
Ternyata setelah saya naik beberapa tahun lalu itu gak dapat makan. Kongkon tuku. Ya gak beli, saya ngapain beli di kereta mahal. Nah, dapat makan toh, dapat makan, dapat minum, paginya juga dapat apa? Handuk hangat, apa? Basah, handuk basah, dapat minum, dapat roti. Nah, ketika saya mau makan, saya tuh doa, buat tanda salib doa. Di sebelah saya itu ada seorang ibu. Terus ibu itu tanya, Anda ini orang Katolik ya? Iya. Romo ya? Iya. Nah, padahal saya nggak kenal dengan dia dan dia kan orang kemana Bogor Simpruk Topong lah namanya daerah Simpruk. Simpruk atau apa namanya nggak tahu, saya nggak lupa namanya, daerah Bogor katanya. Akhirnya dia cerita-cerita. Nah, sebetulnya saya bisa aja mengaku, oh bukan, saya bukan Romo. Eh, saya umat biasa bisa saja. Tetapi berarti itu adalah sebuah kesombongan. Dan saya harus bertanya pada diri saya sendiri, apa motivasinya? Gitu. Nah, ketika saya mau mengakui saya Romo, ibu itu langsung bersyukur. Ya Tuhan, doa saya itu terkabul. Saya pada waktu naik itu, saya hanya berdoa supaya duduk di sebelah orang Katolik atau bahkan lebih di sebelah seorang Romo. Ternyata doanya terkabul. Saya bilang, ya ampun Tuhan Luar Allahku. biasa. Ya terkabul dia, tapi saya nggak terkabul karena dia cerita sepanjang jalan dari Nggak bisa Surabaya tidur. sampai hampir Jakarta, dia ngeluh soal hidupnya dan saya padahal ngantuk, saya udah rencana mau tidur, nggak iso turu. Ayo, dia bersyukur, saya nggak bersyukur saya. Tapi ya itulah, kita harus sadar siapa diri. Nah, kalau pelayanan pun kita harus sadar siapa diri saya, apa tujuan saya, sadarnya di situ. Nah, ini yang artinya kita kesadaran itu artinya kita harus jujur. Siapa diri saya dan apa tujuan saya. Saya melayani tujuannya saya itu apa. Itu harus jujur dengan diri ya. Jadi yang tahu ya diri. Orang bisa melayani seperti caleg sekarang itu kan bagi-bagi. Apakah dia peduli pada orang miskin? Ya enggak, itu penyakit 5 tahunan kan. Berarti dia nggak jujur dengan diri. Dia nggak jujur dengan dirinya. Ya, dia kelihatannya baik tapi nggak jujur. Dan itu belum sampai pada kesadaran. Jadi harus jujur. Siapa saya, apa yang saya lakukan, tujuan saya apa melakukan itu. Nah, itu rendah hati adalah ketika orang memahami itu. Kalau Romo tadi jawab bukan Romo karena mau tidur, apa itu mau? Hah? Karena Ya, Romo Bu? Mau tidur. Karena Romo biar Iya. bisa tidur terus jawab bukan Romo, boleh nggak itu? Nah itu kan motivasinya jelek. Artinya tetap motivasinya jelek toh. Ya kan saya akhirnya saya nggak menghargai orang lain. Artinya saya hanya berpusat pada diri saya sendiri, saya pengen tidur. Ya memang sebetulnya saya pengen tidur sih, intinya gitu. Kalau sama si itu 50 terakhir sama mamanya beli 55. Bu Yeni bocor suaranya. Sorry. Apa 55 itu? Mau tanya, Iya. Ya bukan tanya, Ding. Tadi kan Romo bilang itu ada ibu-ibu WK yang sayang banget sama anak-anak tadi kan. Itu yang dititipin, tapi sebenarnya dia kalau di rumah sendiri sama anaknya nggak seperti itu. Romo, kehidupan biarawan, biarawati apa nggak seperti itu, toh Romo? Saya kebetulan ini ada teman biarawati, kan dia meninggalkan ibunya, toh.
Ibunya janda, anaknya cuma 2 orang. Setadinya dari Islam, kemudian ini kan pindah Katolik kecil, lama-lama ibunya jadi Katolik juga, tapi kakaknya yang cowok kan masih Islam. Ya toh. Nah, terus si biarawati kan harus ke Filipina. Nah, pada waktu ibunya sakit, itu kan si anak perempuan tidak bisa datang toh si biarawati sampai meninggalnya pun tidak bisa datang lah. Si kakak ini kan marah luar biasa kan dengan adik ini. Apalagi dia kan Islam ya Romo ya, bisa mengerti panggilan toh Romo. Jadi dia itu marah betul ya karena dia bilang kamu tuh ngurusi orang lain kayaknya baik itu, tapi ibumu sendiri dalam keadaan sakit meninggal pun tidak datang gitu kan Romo. Ya, Saya itu kan kakaknya kan ya memang mereka keluarga sederhana, kakaknya gojekan cuman kayak gitu. Di seharian itu kalau saya pulang nanti harus mandiin, nyebokin ibunya, gitu-gitulah pokoknya. Karena istrinya itu dia sih bilang sebenarnya istriku mau, tapi ibu enggak mau, gitu kan. Ya nggak tahu, pokoknya ibunya enggak nganu lah. Lah itu piye Romo kan ya padha wae toh kehidupan biarawati anu tuh kan kayaknya kan ngurusi orang lain tapi ibu EDW kan terlantar sampai kayak gitu yo, kan Romo. Nah, nah, iki nyindir aku ini. Dilema. Ya orang, yang orang lainnya nggak mengerti kan kayak gitu, sih Romo. yo, ya gini. Saya juga mau cerita bahwa orang tua saya meninggal, saya juga dua-duanya meninggal, saya nggak ngurus sih artinya. Ya saya hanya datang untuk ya misa gitu, wis. Tapi ketika tua saya sakit sampai meninggal ya bukan saya yang ngurusi. Saya ngurusi orang lain yang sakit. Nah, tapi gini, pertanyaannya apakah saya melupakan orang tua saya? Apakah saya pamer-pamer aksi-aksi untuk ngurusi orang lain padahal orang tua saya sendiri nggak saya urusi? Apakah seperti itu? Ya nggak juga sih. Karena itu memang tugas saya. Jadi bukan saya abai pada orang tua, saya nggak peduli pada orang tua, bukan. Tetapi tugas saya memang menuntut saya untuk ngurusi orang lain, gitu. Yang nggak ada orang yang ngurusi. Nah, sedangkan orang tua saya masih ada yang ngurusi, gitu. Minimal adik saya masih bisa ngurusi. Nah, apakah saya salah? Ya enggak sih. Apakah saya nggak rendah hati? Ya enggak juga. Bukan soal itu. Tapi saya memang mendapat tugas untuk ngurusi orang lain yang nggak ada orang yang ngurusi. Misalnya gampangnya gini. Tahun lalu itu ada saya tuh mengkuliahkan 5 anak. Tahun lalu wisuda. Bukan tahun lalu, tahun ini wisuda. Jadi udah selesai. Sudah bebas untuk membiayai 5 anak itu. Nah, suatu hari mereka itu harus bayar kuliah. Kelima anak ini. Adik saya juga tanya saya gini. Kon masih punya simpanan dana kah? Iki anakku mau bayar kuliah. Saya bilang, waduh, entek digawe bayar kuliah kelima anak ini sih cadangan karena per semesternya itu 3 juta.
Jadi 5 anak 15 juta. Jadi saya bilang entek wisan duitku digawe bayari ya arek-arek iki. Nah, adik saya bilang orang lain mbok urusi, ponakanmu sendiri gak mbok urusi. Saya bilang, lah ponakanku itu kamu masih bisa membayari anakmu. Wis utang-utango sik iso bayar. Lah arek-arek iki kan nggak ada sing bayari, orang tuanya nggak akan mampu. Kongkon golek utangan sakmono 3 juta per 6 bulan ini nggak mampu. Jadi kita bukan soal abai, tapi memang mana yang lebih penting dan mana yang membutuhkan, paling membutuhkan. Yang saya nggak bisa nyalahkan itu sih. Ini bukan soal kesombongan, tetapi ini memang ya memang harus dilakukan gitu. Jadi saya nggak nyalahkan suster itu sih ketika dia nggak datang ya karena dia jauh mau piye meneh dan dia terikat dengan aturan-aturan komunitas. Ya mau gimana lagi? Tapi toh masih ada kakaknya yang ngurusi toh, jadi bukan salah-salah banget gitu loh. Ya, Kalau kalau saya kita sih mengerti banget, Mo. Cuman dari pihak kakak yang bukan Katolik itu kan nggak ngerti, Mo. ya ya memang memberi penjelasan pada orang yang nggak ngerti itu ya repot. ya angel. Yesus mengatakan jangan melemparkan mutiara kepada babi. Mutiaranya diinjak-injak, kamu akan digigit. Wis angel. Jadi ya piye meneh gitu ya sudahlah. Diterima aja omelannya diterima aja ya wis. Gitu kan. Makasih. Kerendahan hati. Makasih, Mo. Yeah. Makasih. Sudah hampir jam 9, Bu. Mungkin ada yang sharing terakhir. Ya, masih. Mau Ya, saya mau sharing, suara saya dengar enggak? dengar. Dengar, saiki dengar. Tadi nggak dengar. Mo, Mantap gak? tadi Romo sharing soal pindang tuh loh, Mo. Ikan pindang. Soal. Saya tuh langsung ingat, Mo. Waktu kecil kan kami dalam hal seperti itu kan kami 10 bersaudara. Ayah saya meninggal waktu saya balita. Saya anak nomor 7. Jadi ibu saya ini single mother. Kalau hari-hari, bukan kalau, hari-hari itu sering anaknya didudukkan, suruh muteri meja, dikepel nasi dikasih garam sama diparut nih kelopo. Dibulet-bulet gitu loh, Mo. Satu anak dapat 1 bulet. Itu saya ini dapat ini loh. Dalam kerendahan hati, kasih Allah menyejukkan. Kasih Allah. Gimana itu? Kasih Allah menjadi nyata. Kasih Allah menjadi nyata. Dalam kerendahan hati, kasih Allah menjadi nyata. Itu yang saya rasakan seperti ini benar apa enggak? Dalam keadaan makan nasi kepel seperti itu nikmatnya tuh luar biasa loh, Romo. Nikmat dan suatu gimana ya, nasi anget, kumpul 10 bersaudara, ibunya duduk di tengah, membagi itu tuh, saya merasakan kasih ibu saya itu mengalir di dalam nasi kepel itu. Sehingga membuat kami semua tuh sukacita. Kalau saya mengingat hal seperti itu aja, saya tambah senang sekarang. Sekarang kalau saya males makan, makannya diurap sama itu, atau sama tahu penyet saja. Jadi dalam hal kekurangan-kekurangan seperti itu yang kami kebetulan sevisi cara berpikir dengan saudara-saudara itu, suatu hari kalau kami diberi rezeki, apapun yang kami dapatkan itu akan kami bagi, akan kami bagikan kepada orang yang berkekurangan. Lah itu Tuhan tuh sangat-sangat baik dan mengabulkan. Lah itu aja, Mo, yang saya merasakan bahwa dalam keadaan kekurangan itu Tuhan hadir dan membuat kita sukacita. Itu, Mo.
Nggih. Jadi kalau ada orang bilang makan pindang segala itu ya enak banget. Itu kan nostalgia sejak kecil dan kasih Allah dinyatakan di situ. Itu Ya. mau cuma sharing itu Ya. saja. Ya. Bagus. Pernah makan pakai jelantah apa enggak? Saya dulu sering makan pakai jelantah tok yuk. Sampai kerawu klopo itu gilian jelantah ya wis. Lu mau jelantah itu kan sambel enak loh mau. Sego di dikei jelantah ngono tok ae wis. Dikei jelantah kei uyah ngono. Arep itu klopo gak di duwe jelantah ae wis ono e. Nah, artinya gini, ketika kerendah hati adalah gini, kita ingat masa-masa sulit kita terima, kita ampuni, misalnya dulu pernah dipukul dan sebagainya, kita ampuni, kita terima. Sehingga ketika ada orang lain seperti itu, ya kita tergerak untuk apa? Untuk berbagi. Artinya mulai dengan menerima diri dulu kerendahan hati itu. Kita terima. Pengalaman pahit, ya setiap manusia lah pasti punya pengalaman pahit. Nggak ada orang yang nggak punya pengalaman pahit. Masalahnya itu dia mau menerima atau menolak pengalaman pahit. Pengalaman itu kan masa lalu ya. Kalau masa depan itu belum ada pengalaman. Nah, dia bisa menerima atau menolak. Nah, kalau dia menerima, artinya dia rendah hati. Ya, aku miskin. Ya sudah toh. Mengakui. Orang merasa nggak pakai bergaya-bergaya apa dihaluskan dengan ya keluarga saya sederhana. Nek miskin ya sih ngomong miskin ngono lah ya. Ngapain sederhana? Sederhana itu beda mbek miskin toh. Sederhana ya sederhana. Sederhana itu nggak mewah-mewah gitu. Nek miskin itu ya miskin, nggak punya apa-apa, kekurangan toh, kekurangan sesuatu. Nah, ketika kita bisa nerima kemiskinan kita, apa dosa-dosa kita, itu orang rendah hati. Artinya dari situ dia baru bisa, kalau dia berbagi pada orang, dia bukan mencari kepentingan seperti para caleg, tetapi dia melihat bahwa aku dulu ngalami seperti itu dan gak enak. Maka aku ingin membuat orang itu bahagia. Ini orang ini berharga. Jadi motivasinya yang lain. Nah, kalau kita sekarang para caleg yang masuk pasar bagi-bagi, itu dia mungkin nggak mengalami kemiskinan. Nah, kalau misalnya saya dulu mangan ambek jelantah, ambek garam itu sudah enak. Ono iku arepe ngomong gak enak ya apa? Ono itu. Nah, ketika ada, meskipun saya kadang ya merasa nggak enak toh, kadang ketika ada anak makan hanya nasi dengan garam, kalau saya memberikan bakso, itu bukan saya aksi-aksi, tapi saya mengalami makan nasi ambek garam itu nggak enak. Saya sudah ngalami. Dan saya membelikan itu supaya dia anak ini makan enak. Jadi saya menghargai martabatnya dia. Saya mau memberi itu karena saya ingin membuat dia bahagia. Dari pengalaman buruk saya yang saya terima. Kalau saya nggak menerima, ada melihat orang makan seperti itu, saya bilang, salahmu sendiri. Kenapa kamu nggak mau beli kerupuk? Ya, tuku kerupuk ya apa, duit gak punya. Ya kan, akhirnya orang hanya menyalah-nyalahkan kemiskinan tuh gini, teorinya macam-macam, tapi dia nggak mau berbagi. Karena dia nggak bisa nerima, dia mengalami bahwa ketika saya dulu makan nasi sama jelantah, nggak ada orang peduli, marah. Nah, maka ketika ada orang sekarang, dia melihat ada orang sekarang makan hanya nasi dengan garam, dia nggak peduli dan dia mungkin tambah nyalah-nyalahkan. Salahmu sendiri, kok kamu mau kerja, nggak mau kerja yang baik, kalau ya dia sudah kerja dan nggak bisa membeli yang lebih baik daripada ini. Jadi itu kerendahan hati adalah kalau kita menerima masa lalu, dosa-dosa kita, pengalaman kita lebih baik. Kita terima sebagai bagian dari hidup kita dengan rendah hati kita, ya syukurilah.
ya saya punya pengalaman pahit seperti itu. Maka saya tidak ingin orang lain mengalami hal pahit seperti yang pernah saya alami. Gitu. Nah, ini yang orang rendah hati seperti itu. Nah, kalau saya hanya mau Natal, malam Natal, kemudian keliling kota, bagi-bagi nasi bungkus, belum tentu saya rendah hati. Mungkin ya saya cari konten aja, untuk konten aja. Nanti ngomongnya, jangan lupa like, subscribe, enggak kan gitu. Cari konten. Jadi itu bukan rendah hati. Itu bukan rendah hati. Jadi rendah hati kalau tadi saya mengatakan bahwa Ibu Teresa mengatakan, bukan saya, Ibu Teresa mengatakan bahwa dengan rendah hati kita akan bisa mampu melayani. Artinya ya gitu. Kalau kita bisa nerima diri kita apa adanya, dosa-dosa, kelemahan, dan masa lalu kita, dan kita syukuri bahwa saya mengalami seperti itu. Pernah ada seorang Romo itu, saya cerita Romo karena komunitas saya Romo toh. Saya nggak cerita orang karena nggak pernah kerungu kan dia. Nah, ada seorang Romo ketika ada orang miskin datang dia mengatakan, ya sudah itu urusanmu, bukan urusanku. Sama, dulu aku juga miskin harus berjuang sendiri. Kamu sekarang juga harus berjuang sendiri. Artinya ini mau menunjukkan apa? Dia belum bisa dengan rendah hati menerima masa lalunya. Sehingga itu urusanmu, duduk urusanku. Ya kamu berjuang kok. Dulu saya juga berjuang kok. Mati-matian saya berjuang. Ini mau menunjukkan bahwa dia nggak menerima masa lalunya yang pahit. Dia bukan orang rendah hati. Maka bagaimana dia bisa melayani orang yang membutuhkan kalau dia masih punya dendam, kemarahan pada masa lalunya. Dan akhirnya melihat orang lain ya nggak berharga. Gitu. Nggih. Iya, Mo. Ibu, Bu Margo, Bu Sinta, nggih. Ya. Berarti orang saya tanya Romo sebentar. Nggih. Soal itu Romo bagus sekali. Mengenai jadi orang harus bisa menerima keadaan dulu yang sangat tidak enak. Jadi dengan begitu dia bisa rendah hati untuk bisa melayani, itu ya Romo maksudnya. Enggak. Jadi harus menerima dulu bahwa dulu itu saya orang rendah hati artinya gini. Menerima diri saya, kelemahan saya itu jalan rendah hati. Jadi rendah hati itu keberanian untuk menerima realita masa lalu saya. Buruk atau baik, dosa atau kepahitan hidup, itu saya terima. Dan saya syukuri, artinya saya nggak dendam. Itu orang rendah hati. Iya, Romo. Gitu. Terima kasih. Bagus sekali. Bu Margo juga hebat berarti. Terima kasih. Apapun aja dijalani aja. Jadi biar suka. Ya itu bisa menerima, tidak dendam, tidak mangkel. Jadi kalau misalnya ada Romo yang seperti itu, dia belum bisa menerima, belum bisa. Iya itu benar Romo. Jadi dia melihat orang itu ya sudah beda dengan yang Romo lihat. Iya. Ya, terima kasih Romo. Oke. Ya. Modal menjadi kuat itu. Tambah modal menjadi kuat. Ya, bagus ya. Ya. Banyak orang malah untuk menutupi dirinya malah jadi sombong-sombongan ya, Mo. Betul ya. Nah, itulah. Itu sih. Jadi harus bisa menerima. Gampangannya gini. Wong kemayu itu pasti nggak ayu. Ada Romo kemayu yang ayu. Nek wong ayu gak kemayu toh. Iya, betul. Ada juga orang yang ayu tapi kemayu. Dia belum merasa dirinya cantik, maka kemayu. Saya masih ingat mau sedikit aja. Waktu itu kami itu perlu Romo pembimbing. Terus ada teman yang merekomendasikan Romo A begitu. Terus ketemu kami sama Bu Sinta itu ketemu dengan Romo A yang direkomendasi teman itu. Terus gini, oh kalian KKIT ya, ibu-ibu KKIT ya. Kemarin saya pas berjalan di Rawamangun ada orang miskin begitu
pingsan di dekatnya sungai gitu. Terus bagaimana Romo? Ya itu terus saya jalan dikerubutin sama orang-orang itu gitu. Dibantu sama orang-orang itu. Langsung di mobilnya Bu Sinta bilangin, "Wis aja digawe Romo kuwi lah. Enek wong kaya ngono ya ora mandek ora ditakoni." Ya itu tadi mau. Jadi kan kowe yang susah ya wis pikir dhewe jalan keluarnya. Kan mesti ingat seperti itu. Ya apa wong pingsan kok ditakoni, ya betul kok ditinggal wong pingsan. Ditakoni piye ya? Loh bukan, jadi kan kok enggak ditolong gitu loh Romo. Iya Bu, ya. Mungkin Romo Gani juga sama ya mau ditinggal baik. Ya enggak. Artinya gini, kita bisa, artinya itu simpati. Artinya ada orang kesusahan, ya sakno ya. Peduli. Pertanyaannya, terus lapo? Ya sakno. Itu simpati. Tapi kalau empati masuk ke dalam penderitaan, artinya iya orang itu berat. Saya ngalami berat. Saya masuk ke dalam penderitaannya. Dan kalau orang itu memikul salib, ya sudah, saya masuk untuk memikul salibnya. Itu empati. Jadi orang masih banyak taraf simpati. Jadi, kemarin ada orang miskin ya. Terus, ya sudah, ya tak dongakno. Ya apik sih mendongakno apik, tapi belum empati. Jadi masih sebatas simpati. Apalagi yang antipati, yang menolak ya. Romonya itu ngomong ada ketemu orang miskin terus di pinggir di jatuh pinggir jalan, di pinggir got gitu loh. Terus saya ingat kakak IT. Loh, kok malah inget kakak IT neng Romo nih. Romo inget kakak IT, saya ya heran. Untung nggak ini. Untung nggak dia naik mobil sambil telepon Bu Sinta ini loh anak wong semaput pinggir jalan. Belum ada HP mau, zaman itu belum ada HP. Saya ngomong surah usah dulu Romo iki. Ya. Itu persis sama orang Samaria yang baik hati. Ya. Guyon sih. Ya. Oke.